Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama bersekutu dalam nyanyian, doa dan firman Tuhan adalah rangka mengisi masa penantian turunnya Roh Kudus, yakni Pentakosta. Selama masa penantian kita akan belajar dari seri pengalaman kehidupan sehingga kita memetik pembelajaran spiritual di dalamnya. Mari membuka persekutuan ini dengan nyanyian NKB 106, Hidup dalam Sukacita. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Hidup baru kesenangan sudah diberikannya. Keraguan, kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Bagai sinar sang mentari, bagai angin yang kencang, telah tercurah Roh Ilahi dari sorga yang cerlah. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan bersekutu dalam sabda-Mu yang kudus. Tolonglah kami dalam setiap keterbatasan dan kekurangan kami, agar kami mengalami pembaharuan akal budi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada seorang anak kecil bernama Brandon yang sangat lincah dan mudah bergaul. Anak tersebut tergolong jenius. Dia sangat pintar dan menonjol saat bermain dengan teman-teman sebayanya. Brandon termasuk bocah yang tidak pernah mengeluh. Kalau dia terjatuh, dia tidak pernah menangis ataupun mengeluh sakit. Suatu hari, di saat Brandon berumur 5,5 tahun, dia mengeluh kepada orang tuanya bahwa kaki kirinya pegal-pegal. Orang tuanya cukup khawatir
karena Brandon tidak biasanya mengeluh. Segera orang tuanya memeriksakan keluhan tersebut ke dokter. Dan singkat cerita, sesudah menjalani beberapa pemeriksaan yang intensif, dokter menyimpulkan bahwa di pangkal kaki kiri Brandon ada sebuah tumor yang cukup berbahaya. Bisa dibayangkan perasaan orang tua Brandon saat mendengar berita tersebut. Seperti kilat menyambar di siang bolong. Brandon akhirnya berobat di sebuah rumah sakit anak yang khususnya menangani kanker. Saat berobat, Brandon yang belum mencapai umur 6 tahun pernah melakukan perenungan mendalam dalam menulis di buku tamu kapel rumah sakit tersebut, Why Me? Orang tuanya belajar banyak perihal iman dari Brandon dan bersama membangun iman kepada Tuhan dalam keluarga. Sebagai catatan kecil, Brandon pasti menjalani terapi setiap tahun. Dan setiap saat menjalani terapi tersebut, Brandon harus absen dari sekolah selama kurang lebih 3 bulan setiap tahunnya. Suatu hari saat Brandon harus menjalani terapi dan berbaring di rumah sakit, Brandon tidak tinggal diam di dalam kamarnya. Dia berkeliling mengunjungi anak-anak lain yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia memberikan penghiburan dan motivasi kepada sesama penderita. Saat di kelas 5 SD, Brandon melakukan pidato di hadapan semua murid di sekolah tersebut. Pidato yang menceritakan perjuangan hidupnya dan memberikan motivasi kepada seluruh murid sekolah tersebut. Dalam keterbatasannya, dia bisa terus juara kelas dan berprestasi dalam hampir semua cabang olahraga. Tuhan memberikan penyakit kanker kepada Brandon, namun di sisi lain Tuhan memberikan talenta berolahraga dan keenceran otaknya dalam pelajaran. Tuhan Maha Adil dan Maha Tahu apa yang diperlukan oleh hambanya. Saat memasuki universitas, Brandon mendapatkan tawaran beasiswa dari 5 sebuah universitas terkemuka di Amerika. Melalui perjuangan hidup yang berat, bersyukur Brandon tidak kehilangan sifat riang dan lincahnya. Seperti tertulis dalam kitab Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira inilah yang membuat Brandon bisa berjuang dengan penyakit kankernya selama hampir 16 tahun. Dan yang lebih utamanya, dalam pencarian Why Me, Brandon dan keluarganya terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Iman keluarganya besar. Brandon ditumbuhkan dari seorang Brandon. Kita tidak pernah mengetahui rencana Tuhan terhadap kita, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa semua adalah baik dan jalan dalam iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati kita. Hari ini marilah kita berdoa pribadi lepas pribadi. Mari kita mendoakan untuk gereja yang terus berkarya di masa pandemi. Mari kita mendoakannya.
Marilah kita mendoakan gereja yang berada di pelosok dengan berbagai keterbatasannya. Mari silakan mendoakannya. Ya Bapa kami, serahkanlah setiap doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.